Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini berjudul Transformasi Karakter. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kali ini kita beri judul yang mungkin agak asing bagi sebagian pendengar dan kita sendiri, transformasi karakter. Sebenarnya apa itu Pak Paul? Gini Pak Gunawan. Yang melatar belakangi topik ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu mengapakah kita ini sukar berubah? Bukankah kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita mengundangnya masuk menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan kita meyakini firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5:17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ciptaan yang baru itu lama datangnya? Ciptaan yang lama masih terus bercokol. Nah, jadi sebabnya lah pada saat ini kita akan mengangkat topik bagaimanakah caranya mengubah atau mentransformasi karakter kita setelah kita menjadi seorang percaya. Pengertian karakter itu sama nggak dengan sifat gitu Pak? Sama. Jadi memang ada beberapa istilah yang digunakan untuk makna yang sama ya. Bisa itu sifat, bisa itu kepribadian, dan bisa itu karakter. Papa waktu sebutin 2 Korintus 5 ayat 17 itu, saya ingat masa ketika saya baru lahir baru ya. Itu salah satu ayat hafalan saya yang benar-benar, saya ingat sekali begitu. Tapi sekaligus bikin saya frustasi gitu loh Pak Paul. Seperti tadi pendahuluan Pak Paul kan. Di rumah saya masih sering marah-marah gitu loh Pak Paul. Misalnya menghadapi apa yang gak menyenangkan saya gitu. Misalnya konflik dengan orang tua atau apa gitu. Terus saya jadi berpikir, kenapa ya kok saya nggak berubah begitu? Kan katanya saya udah ciptaan baru, dan itu juga suka disindir juga begitu kan di rumah atau temen atau siapa begitu. Pusing kepala juga gitu loh Pak Paul. Jadi kaitannya gimana ya Pak Paul? Bisa tolong jelaskan. Yang pertama ini Bu Wulan, kita mesti jelas dulu waktu kita membicarakan tentang perubahan ya. Sebetulnya perubahan apakah yang memang sewajarnya terjadi dalam diri kita setelah kita menjadi orang percaya. Ayat yang akan saya ambil adalah ayat di Roma 12 ayat 2. Ini menjadi dasar diskusi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kata budi sebetulnya berasal dari kata pikiran. Dengan kata lain, perubahan seharusnya terjadi di daerah rasional atau di daerah sudut pandang, cara melihat situasi atau cara bersikap, cara memberikan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pola pikir itulah yang seharusnya berubah. Jadi yang waktu Ibu Wulan tadi berkata pada masa-masa awal setelah pertobatan, Ibu juga tetap bergumul dengan sifat yang sama dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam pengertian ini Ibu Wulan, reaksi-reaksi marah itu, emosi-emosi tersebut sesungguhnya adalah efek atau buah dari cara pandang. Karena asumsinya begitu cara pandang berubah, maka emosi yang menyertai cara pandang tersebut juga akan berubah.
Kita misalkan nggak lagi melihat bahwa orang tua kita atau keluarga kita sengaja menjengkelkan kita. Kita akan mengubah cara pandang kita dan berkata bahwa mereka bukannya sengaja menjengkelkan kita, tapi itulah kelemahan mereka. Nah, waktu kita mengubah cara pandang itu, maka akan berubah pula lah reaksi emosional yang sebelumnya menyertai cara pikir kita. Ya, padahal cara pandang itu kan sudah terpola demikian lama di dalam diri kita itu. Tercetak. Betul sekali. Cara pandang sudah tercetak dalam benak kita. Nah, untuk mengubahnya akan memerlukan waktu. Sudah tentu akan ada hal-hal yang lebih mudah berubah. Yang mudah mengelupas lah, saya gunakan istilah itu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih sukar mengelupas. Nah, mungkin ini yang nanti kita akan lebih fokuskan Pak Gunawan. Kok ini yang sukar ya, nggak mudah untuk mengelupas. Waktu disebut ada yang butuh waktu, ada yang lebih gampang begitu. Berarti ada proses begitu ya. Ada kaitannya nggak sih Pak Pol kalau saya kaitkan dengan tanda kutip pola kerjanya Tuhan gitu. Lebih ke arah proses, bukan yang instan. Misalnya, setiap bayi yang lahir, saya belum pernah dengar begitu lahir langsung dewasa kan. Pasti lewatin masa kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dewasa begitu. Ada tahapan, selalu ada proses gitu. Apa seperti itu gitu. Terus waktu bangsa Israel dari Mesir keluar ke tanah Kanaan juga kan, waktu ya memang ada maksud lain ya untuk membentuk bangsa Israel, diputar dulu. Sebenarnya kan Tuhan juga maha kuasa kalau mau rubah gitu kan, pakai cara pintas. Tapi enggak begitu, selalu ada proses gitu. Apa ada kaitannya dengan itu Pak Pol? Tepat sekali. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara supernatural, cepat sekali. Tapi kebanyakan Tuhan akan bekerja melalui proses yang lebih alamiah. Saya berikan contoh. Saya teringat ada teman saya, sewaktu bertobat, dia langsung berdoa meminta Tuhan memutuskan keterikatannya pada rokok. Dan seketika rokok itu lepas. Dia tidak pernah lagi merokok. Sama sekali. Tapi ada juga orang-orang, dan ini yang lebih banyak. Setelah bertobat, meminta Tuhan melepaskannya dari rokok, tapi tidak langsung lepas. Nah, yang lebih sering terjadi adalah mereka harus bergumul melewati proses yang panjang, betul. Jatuh bangun untuk supaya bisa berhenti merokok. Ya, tadi ayat yang Pak Paul kutip kan dari Rasul Paulus gitu Pak Paul. Pengalaman Rasul Paulus sendiri bagaimana Pak Paul? Begini Pak Gunawan, Rasul Paulus juga membagikan pergumulannya. Dia tidak membagikan kemenangan yang seketika. Misalkan kalau kita membaca Roma pasal 6, Roma pasal 7, Rasul Paulus membagikan pergumulannya dengan hal-hal yang tetap mengganggunya. Dia tidak selalu bisa mengerjakan hal yang dia tahu baik. Dia tidak selalu bisa menahan diri, tidak melakukan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, Paulus dengan jujur ya, mengatakan dia pun harus melewati proses pertumbuhan, jatuh bangun, bergumul untuk bisa melepaskan bagian-bagian tertentu dalam hidupnya. Jadi transformasi karakter dalam diri Paulus pun harus berjalan melewati proses waktu. Ya, mungkin di situ ada salah pengertian Pak. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus lahir baru, orang mengatakan kelahiran itu kan seketika, itu kan tidak sedikit lalu nanti lain berapa waktu lagi baru sedikit. Itu gimana Pak pengertian? Setuju sekali Pak Gunawan. Jadi saya kira kesalahpahaman akan firman Tuhan adalah salah satu penyebab mengapa transformasi karakter tidak terjadi. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Roma 12 ayat 2 menegaskan bahwa tanggung jawab berubah ada pada pundak kita, bukan pada pundak Roh Kudus. Seringkali kita beranggapan karena kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat di mana Allah sekarang tinggal, maka Allah lah yang akan mengerjakan semua perubahan itu pada diri kita. Tidak demikian. Justru firman Tuhan berkata,
berubahlah. Jadi firman Tuhan meminta kita berubah. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, tanggung jawab mengubah diri terletak pada kita sendiri. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan ini juga adalah ini. Kita seringkali menganggap bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasa-Nya dari luar diri kita yang akan langsung memasuki kita, mengobrak-abrik sistem hidup kita, menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita. Tidak demikian juga. Tuhan tidak mengirimkan sesuatu dari luar diri kita untuk langsung mendobrak dan menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan akan menggunakan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan menyebabkan perubahan karakter. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan saya jelaskan, yaitu transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Nah, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, firman Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup itu. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan terjadi, Pak Gunawan, yaitu transformasi karakter merupakan hasil penyerahan hidup. Makin berserah atau taat, makin berubahlah karakter kita. Jadi dengan kata lain, kita berandil sangat besar dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Sangat besar sekali peranan kita. Yaitu peranan menyerahkan, menaati lagi. Nah, ternyata firman Tuhan memang meminta kita begitu. Mempersembahkan, menyerahkan. Dan ternyata waktu kita mempersembahkan, menyerahkan hidup, menaati Tuhan, nah hasil dari penyerahan itu, hasilnya barulah perubahan karakter. Papa, kalau ada orang yang akhirnya berhasil gitu, tanda kutip ya, walaupun nggak sempurna, melewati tahapan itu gitu, bisa berhasil berubah begitu. Apakah dia bisa berkata, ini karena hasil kerja keras saya merubah semua yang ada di dalam saya melaksanakan tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan begitu. Nah, apakah bisa seperti itu gitu? Terus porsinya Roh Kudus bagaimana gitu kalau dikatakan secara kasar gitu? Oke. Kadang-kadang memang kita ini terlempar ke satu kubu, satu ekstrim, sehingga kehilangan keseimbangan. Yeah. Nah, di satu pihak memang Tuhan meminta kita berperan dalam proses perubahan karakter kita ini. Kita diperbaharui menjadi seperti Kristus kan ya. Nah, kitanya berandil. Jangan sampai kita mempunyai konsep Tuhanlah yang melakukan segalanya. Jadi kalau saya masih belum berubah, yang salah Tuhan. Iya. Ya, enggak, Tuhan meminta kitanya yang mengerjakan tugas itu. Namun kita juga harus menyadari bahwa kadangkala ya, justru Tuhan itu tuh secara tidak nyata bekerja dan memberikan kuasanya kepada kita. Nah, kita memang nggak melihatnya seperti halilintar yang turun atas kita, tapi sebetulnya di tengah-tengah pergumulan kita itu juga Tuhan bekerja. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pekerjaan Tuhan juga. Jadi waktu manusianya menaati Tuhan, di situ juga Tuhan bekerja. Keberhasilan kita ya dari Tuhan gitu maksudnya Bapak. Betul. Bapak, apakah ada penyebab yang lain gitu selain karena kita salah mengartikan firman Tuhan di bagian tertentu dari firman Tuhan itu tentang perubahan atau transformasi karakter ini? Kadang-kala ini Pak Gunawan, kenapa kok kita susah berubah ya selain dari kesalahpahaman tadi? Saya kira karena karakter itu tuh sesuatu yang melekat erat ya pada diri kita. Karakter itu tuh sesuatu yang merupakan ya bagian diri kita, siapa kita apa adanya. Nah, apakah mudah mengubah siapa
diri kita apa adanya itu. Saya kira memang sukar sekali. Jadi saya berikan contoh ya tentang misalkan tadi merokok. Kenapa kok sukar melepaskan rokok? Memang adanya keterikatan, kecanduan pada rokok itu sendiri. Namun di luar dari soal kecanduan secara fisik itu, kecanduan yang terbesar adalah kecanduan psikologisnya. Memang tubuh akhirnya menuntut adanya nikotin yang masuk. Tapi sebetulnya yang paling berat adalah dalam kasus kecanduan adalah kecanduan secara psikologis. Waktu dia bingung mengerjakan sesuatu, dia memerlukan rokok. Waktu dia lagi rasanya tertekan, terhimpit, dia memerlukan rokok. Waktu dia tidak bisa berpikir dan konsentrasi, dia memerlukan rokok. Dengan kata lain, rokok menjadi penopang hidupnya secara psikologis. Nah, ini yang susah berubah. Ini yang susah berubah. Sebab ini sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi, kita mesti memang memaklumi bahwa transformasi karakter memerlukan waktu panjang dan usaha keras. Karena itu, ini adalah siapa diri kita dan kita sudah begitu terkait dengan semuanya. Pak Paul, kalau kayak gitu berarti respon gereja seharusnya menolong ya orang-orang seperti ini yang bergumul terus untuk bisa hidup berkemenangan begitu dan bukan mengucilkan. Tapi realitanya di dalam banyak gereja nggak seperti itu gitu. Justru yang lebih diterima, maksudnya ya dalam pergaulan lebih diagungkan lah tanda kutip orang-orang yang tingkah laku agamanya bagus gitu ya. Padahal kan itu bukan yang inside out begitu kalau istilahnya. Siapa Larry Crabb atau siapa gitu. Bagaimana Bapak? Iya, saya kira kecenderungannya kita di gereja memang memfokuskan pada penampilan. Iya. Dan kita mau melihat yang bersih, yang indah-indah. Jadi sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada fakta yang sebetulnya menjadi isi dari penampilan itu. Dan isinya sebetulnya adalah dosa, pergumulan hidup ini nih. Nah, tugas kita lah sebagai hamba-hamba Tuhan berani ya mengangkat isi yang melatar belakangi penampilan-penampilan yang bersih-bersih di luar itu. Sehingga nanti jemaat pun atau orang-orang Kristen pun lebih berani juga ya untuk apa adanya. Tampil ya transparan. Ya itu karena tadi Bapak katakan bahwa karakter itu memang menyatu dalam diri seseorang menjadi bagian di dalam hidupnya. Nah, selama orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah suatu karakter yang Tuhan tidak berkenan, dia kan akan tetap bertahan hidup di dalam karakter itu, Bapak. Betul sekali. Itu sebabnya kita selalu tetap berkata Roh Kudus berperan. Kita tidak melihatnya ya secara langsung, tapi Roh Kudus berperan dalam perubahan karakter kita ini. Peranan seperti apakah yang Roh Kudus akan lakukan? Yang tadi Pak Gunawan munculkan, yaitu Roh Kudus memberitahukan kita apa yang benar, yang baik, yang Tuhan inginkan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Sebab tepat sekali tadi Pak Gunawan sudah singgung, kadang-kala kita memang tidak tahu bahwa itu tidak boleh dan itu tidak baik. Kita menganggapnya ya tidak apa-apa. Misalkan contoh, tidak apa-apa berbohong. Asal tidak merugikan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya apakah berbohong, nomor satu ya, tidak merugikan siapa-siapa. Saya kira berbohong akan merugikan seseorang. Itu salah satu argumennya. Tapi yang kedua adalah bahwa memang Tuhan tidak menyetujui perilaku berbohong itu. Nah, Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Di dalam perenungan kita firman Tuhanlah Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Ini nih yang Tuhan minta. Ini nih yang merupakan standar Tuhan. Nah, jadi peranan pertama Roh Kudus dalam perubahan karakter kita adalah memberitahukan standar Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita tahu arahnya dalam perubahan karakter kita ini. Tapi Alkitab kan nggak memberikan semua penjelasan sampai detail ya. Pak Paul nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C begitu. Pak Paul bisa nggak berikan rambu-rambu untuk ya pendengar mengerti begitu, yang kira-kira ini ya tidak mendukakan Tuhan begitu.
Bisa kita langsung gunakan saja dua atribut Tuhan yang hakiki, yaitu kekudusannya dan kasihnya. Jadi apakah yang kita lakukan ini nih merupakan wujud dari kasih kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Sebaik apapun yang kita lakukan tanpa kasih, nah itu kita tahu Tuhan tidak berkenan sebetulnya. Jadi itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kekudusan Tuhan. Kita selalu bisa mengecek apakah ini berdosa. Kalau memang Alkitab jelas katakan berdosa, sebaik apapun terdengar di telinga kita tetap nggak lakukan. Jadi mungkin secara garis besar itu saja. Ya, kalaupun Roh Kudus itu sudah memberitahukan kepada kita ini dosa, ini Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita itu sudah berusaha namun tetap gagal gitu Pak Pol. Nah, tetap ya jatuh bangun. Nah, lama-lama itu bosan gitu. Timbul kejenuhan, wah memang saya tidak bisa lepas rupanya dari satu ini. Itu gimana Pak? Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa memang jatuh bangun merupakan prosesnya. Namun pada akhirnya kita akan lebih bisa ya mengatasinya. Bagaimanakah kita lebih bisa mengatasinya? Kita harus berjuang untuk menaati Tuhan. Kita nggak selalu berhasil, tapi kita berjuang menaati Tuhan. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, Paulus menggunakan metafora diri atau tubuh kita ini sebagai bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dengan kata lain, kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki berasal dari Tuhan sendiri. Nah, tapi jangan salah sangka dan berkata, waktu kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan transfer kekuatan itu langsung dari Tuhan. Tidak. Harus ada kuncinya. Dengan kata lain, kita ini hendak memasuki rumah, kita mesti ada kuncinya. Kita ingin menjalankan mobil yang mempunyai kekuatan itu untuk berjalan, perlu ada kuncinya. Nah, kuncinya adalah ketaatan. Kalau kita taat, mobil itu berjalan. Kekuatan itu bisa didaya gunakan. Kalau kita taat, kekuatan Roh Kudus itu baru berfungsi. Kalau kita tidak taat, kekuatan dari Roh Kudus itu tidak berfungsi juga. Nah, dua-duanya ini berjalan pada saat yang sama. Waktu manusia berkata, saya mau taat, di titik itu, di detik itu jugalah kekuatan dari Roh Kudus masuk dan menolong. Tapi waktu manusia berkata, saya tidak mau, saya nggak bisa, di situ jugalah kekuatan dari Roh Kudus berhenti berfungsi. Jadi keduanya bekerja pada detik yang sama. Ya Pak Paul, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mulai mengalami transformasi karakter, apakah dia bisa menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu di dalam dirinya? Saya kira kalau dia terus berusaha mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, dia makin menyadari problem-problem yang masih tersisa pada dirinya. Karena sekali lagi, Roh Kudus akan memberitahukannya. Ya, Roh Kudus akan berkata kepada kita, kamu tadi kok nggak jujur. Kamu kok tadi nggak tulus. Kamu kok nggak mengatakan yang sebenarnya. Roh Kudus akan memberitahu kita. Ya, itu adalah kerja Roh Kudus. Nah, apa yang harus kita lakukan waktu Roh Kudus memberitahu kita? Mengakuinya. Maka langkah pertama selalu waktu menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus mengakui, iya, saya salah. Iya, saya punya problem. Iya, saya memang kurang bisa mengasihi. Iya, memang saya masih dengki, masih suka iri dan sebagainya. Kita mesti mengakui problem kita itu. Bapak, kalau kita sudah mengakui bahwa memang kita bermasalah, tetapi ada maksudnya ada masalah-masalah tertentu yang misalnya ada kaitannya dengan latar belakang keluarga kita begitu ya. Misalnya ada momen tertentu di masa kecil yang menyebabkan kok kita agak sulit melepaskan sifat jelek ini gitu. Nah, Papa kira-kira kasih pedoman gimana Papa? Kalau kita udah bisa akui aja deh ya, bahwa iya saya punya masalah ini nih. Yang kedua memang kita harus merendahkan hati untuk meminta pertolongan.
Nah, seberat apapun problem kita terkait dengan masa lalu kita atau apa, kita mesti memberanikan diri meminta pertolongan, baik itu dari Tuhan maupun dari sesama. Saya seringkali melihat yang menghalangi kita mendapatkan kesembuhan, salah satunya adalah kita angkuh, kita gengsi, kita malu cerita, kita malu membuka diri. Karena misalkan ya, masalah ini terkait dengan keluarga kita dulu. Nah, jadi prinsipnya adalah bersedialah meminta bantuan. Jangan sampai kita mengeraskan hati berkata, saya bisa lakukan ini semuanya. Enggak. Minta Tuhan menolong kita dan terbuka dengan cara Tuhan menolong kita. Yang seringkali Tuhan lakukan memakai orang-orang lain menolong kita pula. Ya, langkah berikutnya apa? Apalagi Bapak? Prinsip yang terakhir ini Pak Gunawan, tadi saya singgung sedikit, yaitu menaati kehendak Tuhan sedikit demi sedikit dan sehari lepas sehari. Saya garis bawahi kata sedikit demi sedikit. Yaitu ini, kalau kita belum bisa mengampuni perbuatan misalnya seseorang yang sangat keterlaluan, oke, hari ini minta Tuhan menolong kita mengampuni perbuatannya yang lain yang menyakiti kita, tapi kadarnya lebih ringan. Gitu. Jadi selalu maju meskipun langkah kita sedikit kecil, nggak apa-apa. Kadang-kala kita duduk terdiam nggak bisa maju karena memikirkan langkah besar yang harus kita ambil dan kita rasa nggak mampu. Jangan, lakukan sedikit demi sedikit. Tidak bisa mengampuni perbuatan yang sangat buruk kepada kita, mulailah mengampuni hal-hal yang buruk yang tidak terlalu besar yang pernah menimpa kita itu. Jadi prinsipnya lakukan meskipun hanya sedikit. Kita belum bisa memberikan misalkan persembahan 1 juta. Tuhan sudah minta kepada kita memberi persembahan 1 juta. Mulai dengan 1000 perak. Mulai dengan seperti itu. Jadi menaati Tuhan sedikit demi sedikit. Dan hari lepas hari. Artinya hari ini kita taati. Udah. Jangan pikirkan besok bisa nggak ya. Saya harus konsekuen. Besok-besok juga harus begini. Enggak. Hitung saja hari ini dulu. Ya, yang penting itu ada langkah awal yang harus dilakukan. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, jadi saya rasa menarik sekali perbincangan kita kali ini Bapak. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita juga Ibu Wulan. Terima kasih. Para pendengar sekalian yang telah dengan setia mengikuti acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang transformasi karakter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan